Ada dua tipe orang yang bisa main skateboard sama orang yang pengen belajar skateboard. Permainan skateboard emang memikat hati seluruh dunia, bahkan sekarang masuk olimpiade loh. Padahal olahraga ini masih tergolong muda. Permainan skateboard muncul tahun 1950-an. Pencetusnya peselancar. Mereka pengen berselancar di darat biar bisa melatih gerakan mereka waktu nggak ada ombak. Mereka biasanya pakai papan sementara, nyari pinggir jalan bergelombang, dan melatih belokan selancar. Dulu namanya selancar trotoar. Aktivitas ini dilakukan tanpa alas kaki. Trik pertama skateboard yang kini disebut ollie sebenarnya dilakukan dengan mencengkeram pinggiran papan dengan jari kaki. Skateboard pertama, kayak yang kita tahu sekarang, dibuat tahun 1958. Awalnya, seorang cowok ngambil papan kayu lalu memasang roda sepatu roda. Itulah roller derby skateboard yang dijual setahun kemudian. Rata, merah, dan rodanya baja. Sekarang ini, banyak skater nggak mau pakai skateboard yang bagian atasnya warna merah loh. Konon, papan itu bikin sial karena banyak pemain cedera parah saat naik skateboard merah. Kicktail, bagian ujung atas yang melengkung di skateboard, nggak ada di skateboard pertama dan baru ditambahkan 10 tahun kemudian. Dengan fitur ini, skater bisa melakukan trik. Tahun 1970-an, poliuretana ditemukan dan roda skateboard mulai dibuat dari bahan itu. Jadi, pada dekade yang sama, skateboard mulai terlihat kayak sekarang. Kompetisi skateboard pertama diadakan tahun 1963 di Hermosa Beach, California. Kompetisi ini populer banget sampai 50 juta skateboard terjual di tahun itu. Inspirasi desain skatepark ternyata kolam renang kosong. Awal tahun 1970-an, California mengalami kekeringan parah. Biar hemat air, kolam renang dikosongin. Skater memakai kolam itu dan ternyata bentuk kolam pas buat main skateboard. Jadi, skatepark yang dibangun besar-besaran tahun 1970-an mengadopsi bentuk favorit ini. Sekarang ada lebih dari 3.100 skatepark di Amerika Serikat. Kebanyakan disponsori perusahaan skateboard dan skater profesional. Tony Hawk, skater paling kaya dan terkenal di dunia, mensponsori 600 skatepark. Dengan adanya skatepark, serta papan dan kompetisi yang layak, permainan skateboard mulai booming. Trik dan teknik baru bermunculan. Tahun 1978, gerakan paling dasar skateboard ollie dibuat oleh Alan Galvan. Yang nama panggilannya ollie. Ollie adalah cara untuk mengudara di atas skateboard dengan kaki nempel ke papan tanpa sentuhan tangan. Agak gokil sih mengingat adanya gravitasi, tapi ini rahasianya. Skater menghentakkan ekor papan ke lantai, lalu lompat dan menggulingkan pergelangan kaki depan ke hidung papan. Buat mahir, kamu perlu waktu dan latihan, tapi ini gerakan dasar yang udah dikuasai semua skater. Orang-orang melakukan ini di skatepark, jalan datar, tangga, di mana saja. Tahu nggak berapa anak tangga terbanyak yang pernah dilewati saat melakukan ollie? 25 anak tangga oleh Aaron Hamilke. Tapi tahun 1980-an, era skateboard mulai pudar. Saat mempelajari trik bahaya, banyak orang mengalami kecelakaan dan cedera. Di Norwegia, olahraga ini dilarang. Main skateboard atau punya papan dianggap ilegal, dan kamu bakal didenda kalau ketahuan. Jadi, skater Norwegia harus menyelundupkan skateboard dari Jerman. Mereka latihan dan bikin rem di tempat terpencil kayak hutan. Di Amerika Serikat, nggak sedrastis itu. Tapi orang tua melarang anak mereka main skateboard karena bahaya. Perusahaan asuransi menaikkan premi untuk keluarga yang anaknya main skateboard karena risiko cedera lebih tinggi. Skatepark ditutup di seluruh negara dan penjualan turun drastis. Kurang dari 20 tahun, industri ini kolaps. Atau kelihatannya aja, orang yang pengen main skateboard beraksi sendiri. Karena skatepark tutup, mereka bikin rem sendiri di halaman belakang, jalan, dan di alun-alun. Karena nggak ada lagi skatepark, skater main di jalan, tempat parkir, tangga, susuran, dan trotoar. Dari sinilah skateboard jalanan muncul. Skateboard jadi olahraga para pembangkang dengan subkultur sendiri dan skater yang mengelola bisnis skateboard sendiri. Majalah skateboard populer banget dan satu lagi yang booming adalah The Bones Brigade Video Show.
video tentang permainan skateboard yang menampilkan ikon skateboard utama. Tahun 1990-an, skateboard kembali populer. Tahun 1995, X Games, kompetisi olahraga ekstrim tahunan, muncul. Skateboard jadi bagian besar permainan itu dengan ski, snowboard, dan BMX. X Games menarik perhatian dan skateboard booming lagi. Acara ini menampilkan trik-trik baru yang keren. Di X Games kelima tahun 1999, setelah 10 kali gagal, Tony Hawk berhasil melakukan trik tersulit, 900. 900 adalah putaran 900 derajat di udara di atas rem, dan banyak skater nggak bisa melakukannya. 17 tahun kemudian, di usia 48 tahun, dia berhasil mengulangi trik ini. Tapi tahun 2020, anak laki-laki 11 tahun melakukan putaran 1080 derajat. Di X Games tahun 2019, putaran 1260 derajat dilakukan. Satu-satunya dalam sejarah sejauh ini. Sejak ada X Games, skateboard makin populer dan nggak dilakukan diam-diam lagi. Tahun 2000-an adalah pertumbuhan besar olahraga ini karena makin banyak kompetisi skateboard yang muncul dan disiarkan, bukan cuma di Amerika Serikat. Negara-negara mulai secara resmi mendukung olahraga ini, bikin rem dan skatepark lagi. Dengan alat perlindungan yang layak, olahraga ini jadi nggak bahaya dan jumlah skater terus nambah. Sekarang ada sekitar 85 juta skater di dunia, hampir sebesar populasi Jerman. Tahun 2016, rekor kecepatan tertinggi di skateboard tercatat, yaitu 143 km per jam. Tahun 2020, skateboard masuk Olimpiade di Tokyo. Ada 2 kategori yang dimainkan, skatepark dan jalanan, masing-masing untuk putra dan putri. Di skateboard jalanan putri, anak perempuan berusia 13 tahun dari Jepang meraih medali emas. Dan satu lagi anak 13 tahun dari Brasil, juara kedua. Keren kan? Tapi skateboard terbilang muda dengan para skater muda. Rata-rata usia skater adalah 13 tahun. Skateboard juga olahraga yang ramah. Biasanya, skater profesional aja nggak punya pelatih. Mereka latihan bareng bersama teman-teman mereka. 3 atlet putri terbaik Jepang dari Olimpiade dan atlet dari UK yang mendapat perunggu adalah teman. Mereka nongkrong dan main skate bareng, belajar dari satu sama lain. Secara keseluruhan ada 4 jenis permainan skateboard paling umum. Pertama, jenis jalan-jalan. Kedua, skateboard jalan rata, yaitu saat skater nggak banyak jalan, tapi diam di satu tempat dan fokus pada trik teknis. Ketiga, skateboard jalanan, saat skater berjalan dan melakukan trik pada berbagai rintangan, misalnya tangga dan susuran. Terakhir, skateboard rem, saat skater melakukan trik di rem skatepark. Vans adalah sepatu skateboard terkenal, tapi mereka bukan yang pertama. Randy 720 muncul setahun sebelumnya, tapi bisnis mereka gagal. Setahun kemudian, pegawai perusahaan itu dan adiknya mendirikan Vans. Sekarang, Vans populer dan dicintai, tapi pada pembukaannya tahun 1966 cuma ada 12 pembeli. Tapi saat itu, ada masalah pembayaran yang nggak bisa diterima toko. Jadi, adik kakak ini mengizinkan pembeli membawa pulang sepatu itu dan minta mereka kembali besoknya buat bayar. Ke-12 pembeli itu kembali. Vans juga merek pertama yang mensponsori skater. Sponsor jadi salah satu sumber uang skater. Perusahaan membayar mereka buat mempromosikan dan mewakili merek mereka.